Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami di cerita Geng Kerupuk spesial horor lainnya. Hari ini aku akan menceritakan cerita seram lainnya yang berjudul Teman Sekelas. Cerita ini ku ambil dari kisah buku cerita horor yang aku baca. Langsung aja, let's go. Suatu hari di sebuah sekolah di Tiongkok ada seorang anak bernama Mei. Dia adalah anak yang dikucilkan di kelas dan banyak anak lain yang berbisik di belakangnya. Kemudian ada beberapa anak yang memanggilnya, "Hei Mei, belikan aku roti." Dan anak lain juga berkata, "Belikan aku juga roti." Dan akhirnya selang beberapa menit kemudian, Mei pun memberikan roti yang ia beli kepada beberapa anak yang meminta, "Ini rotinya." Namun saat dia balik ke mejanya, dia pun terkejut. "Kenapa ada coret-coretan di mejaku?" Keterlaluan. Anak-anak yang meminta roti tersebut malah tertawa. Mereka sangat puas dengan apa yang mereka lakukan pada Mei. Dan akhirnya, selang beberapa jam kemudian, sudah waktunya jam tidur siang. Mei menundukkan kepalanya di meja. Namun lama-lama ia tertidur dan bermimpi bertemu seorang anak. "Halo Mei, kamu anak yang kucari-cari." Dan Mei berkata, Apakah kau bermimpi?" "Iya, ini di mimpimu. Aku dulu adalah anak yang berada di kelas ini. Aku tahu kamu diganggu. Aku akan menyelesaikan masalahmu. Kita berteman ya." "Teman? Apa maksudnya?" "Aku diganggu oleh teman-teman sekelasku. Bagaimana cara mengatasinya?" Dengan wajah yang seram, dia berkata, Makanya kita berteman." Dan akhirnya Mei berkata, Tunggu, aku belum menjawabnya." Dan anak itu langsung menghilang. Mei tersadar, mimpi ya. Namun keesokan harinya terjadi sesuatu. Hari ini Chen tidak masuk sekolah. Katanya sakit setelah makan roti yang diberikan Mei. "Loh, itu kan roti dari kantin, tidak mungkin kadaluarsa." Dan akhirnya dia bercerita, tidak hanya Chen, Ling juga. Dia tak sadarkan diri setelah makan makanan kalme yang dia rebut. Tapi Mei tidak apa-apa. Masa hanya Ling saja? Tidak hanya Chen dan Ling. Kejadian menyeramkan terjadi juga. Menimpa Han. Han terluka parah saat dia berlari setelah menarik rambut Mei. Akhirnya terjadilah obrolan dan bisik-bisikan, kenapa semua anak yang melukai Mei saja yang terluka? Ini aneh. Dan akhirnya tersebarlah rumor kalau Mei ditempeli setan. Mereka pun menjauhi Mei. Dan Mei berkata, akhirnya aku tidak diganggu lagi. Dan tiba-tiba ruh anak yang ada dalam mimpi Mei itu pun muncul secara tiba-tiba di depan mejanya. Mei berkata, "Sejak kapan aku tertidur? Apakah ini mimpi?" Ucap Mei. Ruh anak itu pun berkata, "Ini bukan mimpi." Dan Mei pun berterima kasih. "Berkat kamu, aku sudah tidak diganggu lagi." Namun ruh anak itu berkata,
Memang semua orang yang aku sentuh akan jatuh sakit ataupun terluka. Bagaimana? Masalahmu beres kan? Dan akhirnya Mei berkata, karena masalahnya sudah selesai, bisakah kamu tidak muncul lagi? Namun ruh anak itu berkata dengan wajah yang seram, tidak bisa, karena temanku di kelas ini hanya kamu seorang diri. Akhirnya Mei berkata, tidak, aku tidak mau ada orang lain yang terluka. Inilah risikonya kalau kau mau berteman denganku. Cerita ini sangat menyeramkan. So creepy. Pesan moral dari cerita ini adalah, sebagai manusia, kita tidak boleh membuli orang lain karena setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, jangan bermain dengan hal-hal yang gaib, teman-teman. Nah, begitulah cerita menyeramkan yang kami tayangkan hari ini. Tunggu cerita kami di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.